Selamat datang. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian makhluk hidup. Ada banyak jenis makhluk hidup di muka bumi, tak hanya manusia, tetapi juga ada hewan, tumbuhan. Nah, itulah yang dikatakan makhluk hidup. Sudah dapat dimengerti? Sudah. Baiklah. Jadi, tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat mengklasifikasikan makhluk hidup dengan cermat. Kemudian, yang kedua, melalui kegiatan menyimak video dan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi dan mengkomunikasikan hasil observasi dengan teliti. Ya, nah itulah 4 tujuan kita belajar hari ini. Kemudian kita akan mengerjakan soal pretest. Sebelum kita mengerjakan soal LKPD, ya, kita akan mengerjakan soal pretest dulu. Ya, Ibu ada soal pretest sebanyak 4 soal. Mari kita kerjakan sama-sama, ya. Sudah siap semua? Sudah. Kalau sudah siap, kumpulkan. Ya. Ini ada si Aini. Betulnya 4, ya. Alhamdulillah ya. Good, bagus ya. Tepuk tangan dulu buat Aini. Kemudian ada si Nurul Fajri ya.
Dan jika guru meminta mengambilkan satu buku dengan judul tertentu, bisakah kamu menemukannya? Nah, pasti sulit kan? Sekarang bayangkan tumpukan buku yang rapi di perpustakaan sekolahmu. Pasti lebih mudah kan saat mencari buku yang diinginkan? Nah, makhluk hidup di bumi ini sangat banyak loh. Untuk mempermudah mempelajari satu persatu, kita gunakan klasifikasi atau pengelompokan. Mau tahu seperti? Selanjutnya kita bahas klasifikasi 5 kingdom. Artinya pengelompokan makhluk hidup menjadi 5 kerajaan besar. Pengelompokan ini dipelopori oleh seorang ahli biologi bernama R.H. Whittaker. Beliau mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom atau kerajaan, dimulai dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan yang terakhir Animalia. Kerajaan atau kingdom yang pertama adalah Monera. Kerajaan ini termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup yang paling sederhana dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Misalnya bakteri dan juga ganggang hijau biru. Cirinya yang pertama bersifat prokaryotik atau tidak punya membran inti sel, dan yang kedua bersifat uniseluler atau sel tunggal. Kingdom yang kedua adalah Protista. Cirinya sudah bersifat eukaryotik atau punya membran inti sel. Ada yang uniseluler atau sel tunggal dan ada juga yang sudah multiseluler atau bersel banyak. Nah, untuk protista terbagi menjadi 3 macam. Ada protista mirip hewan, misalnya protozoa, protista mirip tumbuhan, misalnya kelompok ganggang atau alga, dan ada protista mirip jamur, misalnya jamur lendir. Kingdom yang ketiga adalah fungi atau yang sering kita sebut sehari-hari dengan nama jamur. Nah, cirinya yang pertama eukaryotik, yang kedua tubuhnya bersifat uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Selanjutnya tubuhnya terdiri dari hifa yang berupa benang, dan satu lagi heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Kingdom yang keempat adalah Plantae atau yang berkaitan dengan tumbuhan. Cirinya yang pertama bersifat eukaryotik, kemudian multiseluler dan autotrof atau dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh dari kingdom Plantae yang pertama adalah lumut atau biasa disebut dengan Bryophyta. Cirinya lumut termasuk ke dalam tumbuhan Calophyta karena akar, batang, dan daunnya tidak sejati. Akarnya masih berupa akar semu atau rhizoid dan reproduksinya menggunakan spora. Contoh yang kedua dari kingdom Plantae adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ingat ya, ini bukan paku bangunan loh, ini nama tanaman. Nah, untuk paku memiliki ciri pertama Cormophyta karena sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akarnya berupa serabut, reproduksinya menggunakan spora, dan daun mudanya menggulung. Selain tumbuhan lumut dan paku, pada kingdom Plantae juga terdapat tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Pada spermatophyta terbagi menjadi 2 jenis, ada gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dan ada lagi angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Perbedaan antara gymnospermae dan angiospermae terdapat pada tabel berikut. Silakan dikerjakan.
Ya. Nomor 1 ya. Nomor 2 dan nomor 3. Iya. Ini nomor 1. Kesimpulannya. Ya. Kesimpulan yang terakhir ya. Tulis nama kelompok ya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Iya benar. Iya, itu kan yang ini berdasarkan nama ini di sebuah misalnya ada ciri-ciri yang dimiliki setiap hewan, misalnya ciri-ciri hewan baiklah, kalau sudah semua? Sudah. Kalau sudah siap, sekarang kita presentasikan kelompok kita masing-masing.
Hewan apa saja yang memiliki ciri-ciri yang sama? Jawaban nomor 2, kingdom protista, kingdom platypus, kingdom monera. Untuk mempermudah mengenali, membandingkan dan mempelajari makhluk hidup, persamaan dan perbedaan dan ciri fisik hingga manfaatnya. Family, order, genus, kelas, kingdom atau kerajaan, individu atau visi. Jawaban nomor 3, kingdom monera, kingdom jamur, kingdom protista, kingdom hewan. Kesimpulannya adalah dengan mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kita sudah dapat mengelompokkan ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata kasih tepuk tangan. Ya, inilah hasil ya kerjasama kelompok 1, kerjasama mereka dari kelompok lain. Ada nggak yang ingin ditanggapi untuk kelompok 1? Ada, siapa tunjuk tangan? Tidak. Ada, tidak? Tidak. Tapi sudah jelas ya? Tidak. Tapi kelompok 1 silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1.
Sudah tahu itu apa itu klasifikasi makhluk hidup. Sudah dapat membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Ya, yaitu sudah dapat membedakan makhluk hidup dan